Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, semoga anak-anak semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Bertemu kembali dengan Ustazah Aminah dalam pembelajaran tematik tema 4G, subtema 3, pembelajaran 4, 5, dan 6. Indahnya persatuan dan kesatuan negeriku. Pada pelajaran kali ini kita akan belajar kegiatan ekonomi, perilaku toleran dalam masyarakat, penerapan toleransi baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Dan yang terakhir, kita akan menentukan gagasan pokok dalam sebuah teks bacaan dengan membuat peta pikiran. Mari kita simak video pembelajaran berikutnya. Pada pembelajaran sebelumnya, anak-anak semuanya sudah belajar kegiatan ekonomi di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, pertambangan, dan pariwisata. Pada pembelajaran kali ini, kita melanjutkan kegiatan ekonomi pada bidang perindustrian, kegiatan ekonomi di bidang perdagangan, dan kegiatan ekonomi di bidang jasa. Kegiatan ekonomi di bidang perindustrian. Industri merupakan kegiatan mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Bahan mentah diperoleh dari sumber daya alam. Usaha industri dapat dilakukan oleh kelompok atau perusahaan. Contohnya, industri rumah tangga dan industri besar. Industri rumah tangga hanya dilakukan oleh sedikit orang. Modalnya kecil dan bisa dikerjakan dengan menggunakan tangan. Contohnya, kerajinan anyaman dan kerajinan keramik. Ustazah tampilkan gambar dari contoh industri rumah tangga, yaitu kerajinan keramik ya. Kemudian, yang kedua, industri besar. Industri besar ini dilakukan oleh pabrik-pabrik yang memiliki tenaga kerja yang besar dan peralatan yang modern. Contohnya adalah industri alat-alat elektronik dan industri makanan. Ini contoh dari industri besar, yaitu contoh industri alat-alat elektronik atau pabrik elektronik ya. Yang kedua, kegiatan ekonomi di bidang perdagangan. Kegiatan ekonomi di bidang perdagangan ini yang pertama adalah contohnya pedagang kecil. Pedagang kecil memperoleh barang dagangan dari pedagang besar yang biasa disebut grosir. Pedagang kecil membuka usaha di rumah atau menyewa tempat di pasar. Contoh pedagang kecil adalah warung, toko, dan pedagang kaki lima. Ini contoh dari pedagang kecil ya, warung atau toko. Kemudian pedagang besar menjual barang dalam jumlah yang banyak. Pedagang besar melayani pedagang kecil. Barang-barang yang dijual oleh pedagang besar biasanya diperoleh dari pabrik. Pedagang besar dapat juga sebagai agen langsung dari pabrik. Pedagang besar termasuk usaha membeli barang dalam jumlah besar lalu menjualnya ke pedagang yang kecil. Dan pedagang besar biasa disebut dengan grosir. Ya. Ini adalah contoh dari pedagang besar, agen atau grosir ya. Yang ketiga adalah kegiatan ekonomi di bidang jasa. Usaha di bidang jasa umumnya memberikan sesuatu yang diperlukan oleh orang lain. Contohnya adalah jasa seorang dokter, yang mana
para dokter ini adalah melayani pasien. Ini contoh ya, gambarnya seorang dokter yang melayani pasien. Kemudian yang kedua, kegiatan ekonomi di bidang jasa adalah guru. Ya, yang mana guru ini memberikan jasa mengajar kepada siswa dan siswinya. Ini contoh dari guru yang mengajar siswa-siswinya. Yang ketiga, kegiatan ekonomi di bidang jasa adalah contohnya sopir. Yang mana sopir ini melayani penumpang untuk mengantarkan sampai tujuan. Ini contoh dari sopir yang sedang mengantarkan penumpangnya sampai ke tujuan. Ini adalah kegiatan ekonomi di bidang jasa. Masyarakat Indonesia selain setiap harinya melakukan kegiatan ekonomi, masyarakat Indonesia juga harus mengembangkan rasa peduli dan perilaku toleran dalam masyarakat. Apa saja perilaku toleran dalam masyarakat? Yang pertama adalah perilaku toleran dalam kehidupan beragama. Contohnya, yang pertama melaksanakan ajaran agamanya, kedua menghormati agama orang lain, yang ketiga tidak memaksakan keyakinan agama kepada orang lain, dan yang keempat adalah toleran terhadap pelaksanaan ibadah yang dianut agama lain. Ini adalah contoh perilaku toleran dalam kehidupan beragama. Yang kedua, perilaku toleran terhadap keberagaman suku dan ras di Indonesia. Apa contohnya? Yang pertama, saling menghormati walaupun beda suku bangsa. Kedua, mengembangkan semangat persaudaraan. Dan yang ketiga, menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Perilaku toleran dalam masyarakat yang ketiga adalah perilaku toleran terhadap keberagaman sosial dan budaya. Kehidupan sosial dan keberagaman kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia menjadi kekayaan bangsa Indonesia. Bagi seorang pelajar, perilaku dan semangat kebangsaan dalam mempertahankan keberagaman budaya bangsa dapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui keragaman budaya bangsa Indonesia. Yang kedua, mempelajari dan menguasai salah satu seni budaya sesuai dengan minatnya. Yang ketiga, bangga terhadap budaya bangsa sendiri. Dan yang terakhir, menyaring budaya asing yang masuk ke Indonesia. Ini adalah perilaku toleran terhadap keberagaman sosial dan budaya. Setelah kita belajar apa saja perilaku toleran dalam masyarakat, kita akan belajar penerapan toleransi dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Apa yang dimaksud dengan toleransi? Toleransi adalah perilaku menghargai segala perbedaan yang ada dengan sesama. Dengan toleransi berarti kita menghormati orang lain, mau belajar dari orang lain, dan menghargai perbedaan sehingga dapat terwujud kerjasama di antara masyarakat. Selain itu juga, toleransi dapat menghindari perpecahan, menciptakan kerukunan di masyarakat, menumbuhkan rasa nasionalisme, dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Apa contoh dari penerapan toleransi? Yang pertama adalah di lingkungan keluarga, ya, sikap dan perilaku toleransi di lingkungan keluarga. Apa saja contoh sikap toleransi yang ada di lingkungan keluarga? Yang pertama adalah mematuhi nasihat orang tua. Kedua, menghormati orang tua. Ketiga, menghargai perbedaan pendapat dalam keluarga. Dan yang keempat, membantu adik saat kesulitan belajar.
Ini adalah contoh penerapan toleransi yang ada di lingkungan keluarga, ya. Ustazah berikan contoh gambarnya 1. Ini adalah contoh mematuhi atau menghormati orang tua. Ketika kalian pergi ke sekolah, kalian bersalaman dan berpamitan kepada kedua orang tua terlebih dahulu. Yang kedua adalah penerapan toleransi di lingkungan sekolah. Apa saja contohnya? Contohnya adalah dengan mematuhi tata tertib yang ada di sekolah. Yang kedua, menghargai perbedaan pendapat dengan teman. Yang ketiga, berteman dengan siapa saja. Dan yang keempat, menjaga ketenangan saat proses belajar di kelas, ya. Ini adalah contoh dari penerapan toleransi yang ada di lingkungan sekolah, yaitu berteman dengan siapa saja, bermain dengan siapa saja ketika kalian di sekolah, walaupun itu berbeda suku, bangsa, budaya, tapi kalian tetap bersama-sama, bermain bersama dan berteman, ya. Penerapan toleransi yang ketiga adalah penerapan toleransi di lingkungan masyarakat. Contoh sikap toleransi di lingkungan masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghargai perbedaan agama dan suku dalam masyarakat. Yang kedua, berbicara sopan dan tidak menyinggung orang lain. Yang ketiga, saling menghormati terhadap tetangga. Dan yang keempat, mengikuti kegiatan sosial yang ada di masyarakat. Ini adalah salah satu contoh gambar mengikuti kegiatan sosial di masyarakat, yaitu melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan. Kita sebagai bangsa Indonesia yang baik, selain menerapkan sikap toleransi, kita juga harus mengenal tokoh-tokoh perintis pendidikan. Salah satunya adalah Dewi Sartika. Kita akan mengenal tokoh Dewi Sartika dengan membaca teks yang ada pada halaman 129 dan 130. Setelah membaca dan kita pahami isinya, kita juga akan menentukan gagasan pokok dari setiap paragraf dengan membuat peta pikiran. Ingat ya, cara menentukan gagasan pokok dalam sebuah paragraf yaitu dengan memahami isi bacaannya, kemudian menentukan kalimat utamanya. Kalian bisa menemukan gagasan pokok itu di awal paragraf, di tengah, maupun di akhir paragraf. Pada paragraf yang pertama ini, gagasan pokoknya ada di awal paragraf, yaitu Dewi Sartika adalah salah satu tokoh pendidikan bagi kaum perempuan. Kemudian, gagasan pokok pada paragraf kedua ada di awal paragraf juga ya, yaitu Dewi Sartika berasal dari keluarga priayi. Gagasan pokok pada paragraf yang ketiga ada di tengah paragraf kalimat utamanya, yaitu Dewi Sartika mengajarkan baca tulis kepada anak-anak pembantu kepatihan. Dan gagasan pokok pada paragraf yang keempat juga ada di tengah paragraf kalimat utamanya ya, yaitu Dewi Sartika mendirikan sebuah sekolah dengan nama Sekolah Istri. Dan gagasan pokok pada paragraf yang terakhir atau paragraf yang kelima adalah ada di awal paragraf, yaitu Dewi Sartika ingin semua perempuan di Indonesia menempuh pendidikan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembelajaran tematik tema 4G subtema ketiga pembelajaran 4, 5, dan 6 sudah selesai.
Ustazah harapkan kalian bisa mengerjakan latihan-latihan soal yang ada pada pembelajaran 4, 5, dan 6 supaya kalian lebih memahami lagi materi pembelajaran yang ada di subtema yang ketiga ini. Terima kasih banyak anak-anakku semuanya yang sudah menyimak video pembelajaran dari awal hingga akhir. Thank you very much. Syukran jazilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.